Hai semua, di sini Ijal Rizky. Bulan Juni kemarin, akhirnya setelah menimbang-nimbang cukup lama, saya memberanikan diri buat nyoba smartphone dari Infinix. Dan yang saya pilih kali ini adalah Infinix Note 11. Oke, untuk memulai pembahasan produk ini, kita mulai dari sektor desain terlebih dahulu ya. Desain dari HP ini menurut saya tergolong bagus, walaupun bukan yang terbaik tentunya. Bahannya terbuat dari plastik polikarbonat di bagian frame dan bodi belakangnya. Bagian belakang dan frame bodinya didesain agak mengotak dengan sedikit lengkungan di sepanjang sisi bagian belakangnya. Meski begitu, menurut saya handling HP ini tidak senyaman HP-HP dengan desain bodi belakang dan frame agak melengkung. So, untuk handling yang lebih nyaman lebih baik pakai case ya, dimana di paket penjualan HP ini juga sudah disertakan. Bodi HP ini tergolong tinggi tapi nggak melebar, sehingga untuk menjangkau seluruh bagian layar sedikit membutuhkan penyesuaian. Untungnya, HP ini tergolong tipis dan ringan dengan ketebalan 7,9 mm dan bobot 184 gram. Kembali lagi ke bahasan, look dari bagian belakang HP ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Desain kameranya meskipun agak aneh dengan kamera utama yang dibuat besar dan menonjol, yang bikin kamera lain dan LED flashnya kebanting banget, tapi tertolong dengan adanya frame kotak di sekelilingnya. Sisanya tinggal tentuin preferensi warna aja sih. Kalau saya jujur lebih suka yang warna putih. Tapi karena waktu beli kemarin yang putih sold out, ya mau nggak mau ambil warna hijau ini. Tapi not bad lah ya warnanya. Di bagian samping kiri ada slot SIM card yang lengkap, dual SIM plus micro SD. Di bagian atas kosong seperti di bagian bawah ada audio jack 3.5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga merangkap jadi sensor fingerprint. Yang kecepatan unlock-nya sih bagus banget ya. Beralih ke depan, HP ini pakai notch dengan model drop notch berbentuk U. Jadi kesannya kelihatan mahal gitu, walaupun ya masih pakai drop notch bukan punch hole. Bezel atas, kanan, dan kirinya tipis, sementara bezel bawahnya masih sedikit tebal sama seperti HP lain yang sekelas. Meski begitu, bezel bawahnya termasuk lebih tipis dari HP lain di kelasnya. Good job Infinix. Di bagian depan ini selain ada layar juga ada kamera depan di dalam drop notch-nya. Earpiece yang juga merangkap jadi speaker juga ada di bagian depan. Ya, HP ini udah dual speaker ya guys ya. Kualitas dual speakernya mantap betul menurut saya. Coba deh dengerin sampel audionya. Selain itu ternyata di bagian depan juga ada LED flash. Nah, jarang-jarang nih ada flash di kamera depan. Lanjut ke sektor layar. Infinix Note 11 pakai layar ukuran bagong 6,7 inci. Panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Sesuai dengan speknya, layarnya ini enak banget dilihat. Warnanya juga bagus, tajam, layarnya juga luas jadi kombinasi yang pas buat multimedia. Selain itu, respon layarnya juga tergolong bagus. Tapi, nah loh ada tapinya. Kadang-kadang ada momen di mana layar ini bisa salah deteksi sentuhan. Misal, waktu kita sentuh icon app ini, malah kebuka icon app yang lain. Untungnya ini jarang banget terjadi kok, tapi harus tetap disebutin kan ya. Mana tahu ada yang nggak bisa kalau ada kekurangan kayak gini. HP ini sendiri udah mendukung multi-touch hingga 5 sentuhan dan kecerahan hingga 650 nits. Sayangnya refresh rate layarnya masih standar 60 Hz. Setelah bahas layar, kayaknya nyambung nih kalau langsung bahas bagian user interface-nya. Infinix Note 11 ini pakai user interface XOS 10 berbasis Android 11 dengan security update 1 Agustus 2022. Masalah UI ini sebenarnya selera ya. Tapi UI-nya menurut saya simple, rapi, serta cukup enak dilihat dan digunakan. Fitur-fiturnya nggak selengkap UI smartphone lain memang, tapi udah oke.
pas awal-awal beli ada banyak banget bloatware-nya yang untungnya banyak yang bisa di-uninstall. Walaupun nggak semuanya. Banyak juga notif dari app bawaan yang numpuk-numpukin notification panel. Dan beberapa app juga ada iklannya. So, kalau mau enak dan bersih, mesti agak effort di awal-awal beli dengan otak-atik beberapa settingan. Matiin notif beberapa apps dan uninstall bloatware. Oh iya, jangan lupa ganti keyboard juga. Kalau di sini saya ganti dari keyboard bawaannya ke Google Keyboard. Dan setelah itu ngetiknya enak, lebih gampang plus bebas iklan. Selain itu ada juga beberapa hal yang bikin saya ngomong, kok bisa-bisanya gini aja nggak bisa. Seperti waktu kita buka app drawer, kita nggak bisa langsung balik ke home screen dengan swipe up ke bawah. Kayak, why gitu loh. Buat akses panel quick setting juga jari mesti akrobat buat jangkau bagian atas layar. Untungnya, kalau notification panel bisa ya diakses dengan gestur swipe ke bawah. Meski kekurangannya hampir sama kayak smartphone Tiongkok lain, tapi Infinix masih mending loh menurut saya. Beberapa fungsi didesain lebih mudah diakses dibanding brand lain, yang juga ada iklan di UI-nya. Misalnya nih, pas mau atur nada dering, di smartphone merek sebelah mesti harus ngelewatin kayak store dulu buat download ringtone atau alertnya. Baru kita bisa pilih nada dering. Tapi di sini kita bisa langsung pilih nada deringnya. Mau atur wallpaper, bisa langsung pilih. Gak perlu cari tab saya, terus masuk ke settingan, themes, baru pilih item saya. Keribetan brand HP apa tuh ya? PR lain dari Infinix tuh lebih di segi update softwarenya sih. Yuk dirutinin update-nya ya. Lanjut ke sektor kamera. Infinix Note 11 dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f/1.6 serta PDAF. Didampingi kamera depth 2 megapiksel dan kamera buat AI dengan resolusi hanya QVGA. Untuk hasil kamera utamanya sendiri bagus banget buat kelas harganya. Di pencahayaan normal gambarnya tajam dan detail, warnanya juga keluar dan gak pucat. Apalagi kalau HDR autonya aktif. Wah. Untuk hasil foto di malam hari atau low light hasilnya udah oke, detail masih ada dikit-dikit walaupun dibarengin sama noise. Tapi ketika mode super night-nya aktif, jebret, hasil fotonya mendadak bagus banget loh. Detailnya dapet, tergolong jernih walaupun nggak sebaik di siang hari. Warnanya keluar, terang banget juga fotonya. Mantap dah. Karena penasaran saya tes juga di pencahayaan extreme low light dan pitch black. Hasilnya kalau tanpa super night ya sesuai realita lah. Harus banget aktifin super night di kondisi kayak gini karena membantu banget dapetin lebih banyak cahaya. Mode kamera di HP ini banyak. Ada super night, panorama, portrait, beauty, short video, docs, time lapse, slow mo, AR, dan pro. Nah, mode pro-nya di sini lengkap ya. Bisa atur EV, saturation, ISO, white balance, fokus, dan MI. Kita juga bisa main-main pakai mode AR-nya. Oke, selain bisa pakai AR kayak gini, background-nya juga bisa diubah. Nah, bisa diubah kayak gini juga. Oh, cuma 3 macam. Seenggaknya bisa dirubah lah ya. Lanjut ke kamera depannya. Resolusinya sendiri 16 megapiksel, tergolong besar buat kelasnya yang rata-rata masih pakai 8 atau 13 megapiksel. Hasilnya tergolong baik ya di siang hari. Walaupun seringkali wajah jadi agak kemerahan atau orange tone-nya, tapi ini udah oke banget. Sementara kalau di low light ya harus sadar diri lah ya. Masih oke sih, dan jauh lebih mendingan dari HP-HP 1 jutaan. Cuma ya gambarnya soft banget dan banyak noise. Untungnya ada mode super night juga buat kamera depannya yang bikin warna fotonya lebih terang. Mau lebih terang lagi, ada LED flash. Ya, ada LED flashnya di depan. Hasilnya kalau pakai LED flash, pencahayaan langsung naik signifikan dan noise berkurang. Walaupun ya fotonya tetap soft dan juga gampang blur. Kita lanjut bahas perekaman video. Kamera belakangnya sendiri bisa rekam video sampai resolusi 2K 30 fps. Wah, biasanya mentok Full HD ya kalau di HP-HP sekelas yang lain.
Hasil videonya di cahaya cukup juga bagus, tajam, warnanya udah oke, dan ada stabilisasi juga walau berbasis software. Tapi ini cukup membantu lah. Uniknya, untuk perekaman video kamera depan, ini termasuk stabil banget loh. Gambarnya juga oke, detail, warnanya, mantap sih ini buat vlogging santai. Untuk video di kondisi low light ya sesuai dengan standar kelasnya. Detail turun, ada noise, dan kadangkala frame rate-nya juga jadi turun loh. Ini kejadian di kamera depan maupun belakang. Adanya LED flash di kamera depan cukup membantu buat meningkatkan pencahayaan video kamera depan. Kalau tanpa stabilizer tuh kayak gini hasilnya. Sekarang pakai stabilisasi. Halus ya. Stabilisasinya halus banget nih. Buat ngevlog cocok. Oke, ini resolusi 2K, nggak stabil ya, tapi cukup tajam, feelnya dapat banget. Masya Allah. Oke, sekarang video 2K 30 fps kamera belakang. Detailnya dapat ya. Coba kira-kira kualitas mikrofonnya kayak gimana. Tiba saatnya kita bahas sektor performance. Di HP ini, Infinix menggunakan chipset MediaTek Helio G88 serta GPU Mali G52 MC2. Chipset ini sendiri belum support 5G ya. Ketika dites pakai aplikasi benchmark, skor Antutunya ada di 194 ribuan dan skor Geekbench-nya ada di 371 di single core dan 1304 di multicore-nya. Tergolong rendah ya buat Helio G88. Meski begitu, skor secara angka sama performa real nggak selalu berbanding lurus. Performa HP ini buat aktivitas sehari-hari saya yang termasuk ringan ke sedang tergolong lancar banget. Saya biasanya pakai HP ini buat sosmed, browsing, YouTube, TikTok, komunikasi via telepon or WA, foto-foto, bikin konten, ketik-ketik dokumen, edit video, plus bikin desain di Canva. Kalau dipakai buat game, HP ini juga termasuk oke. Main game receh kayak Subway Surfer, lancar jaya. Coba main Mobile Legends di setting default yaitu grafis high dan refresh rate high, aman dan lancar. Pas lagi nyerang dan pas rame juga nggak ada frame drop atau starter. Sementara kalau mode HD-nya diaktifin, bakal ada sedikit starter dan frame drop waktu war. PUBG Mobile. Settingan defaultnya di HD high dan itu mentok nggak bisa ke kanan lagi. Performanya lancar juga walau kadang ada sedikit starter dan frame drop. Dan saya juga coba Genshin Impact. Setting defaultnya di lowest 30 fps. Di setting ini gameplaynya lancar walaupun kayaknya frame rate-nya tuh jadi kadang kurang dari 30 fps. Dan kadang juga ada starter. Tapi masih aman banget kok buat main. Suhu body HP saat main ada peningkatan sedikit tapi masih dalam tahap normal lah. Kita coba naikin ke setting low. Nah, di sini gameplaynya mulai agak tersendat. Seringkali starter dan frame drop plus HP makin anget aja nih. Masih belum puas nih, coba deh ke medium. Masih ada starter dan frame drop, tapi entah kenapa kok gameplaynya lebih smooth ya dibandingkan yang setting low. Cuma ya suhunya tambah anget lagi. Kita naikin lagi ke high. Oke, frame dropnya sama starter makin banyak dan makin kerasa ya. Suhu HP juga udah kerasa nggak nyaman angetnya. Masih nekat juga dinaikin. Oke, di setting highest frame rate-nya udah makin rendah. Kayaknya sih ini di bawah 20 fps ya. Starter ada di sana sini, gameplaynya masih bisa jalan sih. Cuma suhunya jangan ditanya lagi. Udah mulai nyos rasanya di tangan. Coba ubah setting ke 60 fps, gameplaynya kurang lebih sama kayak setting highest tapi dengan frame rate yang lebih tinggi. Suhu HP. Ya, udah nggak perlu saya kasih tahu lagi lah, pasti kalian udah tahu. Ngomong-ngomong soal game, storage-nya gimana nih?
Kalau RAM yang 4GB sih buat multitask sama pemakaian sehari-hari tanpa game aman ya. Sejauh ini saya belum pernah nemu starter. Tapi kalau dipakai buat game pasti ada satu atau beberapa app yang ketendang dari background. Storage 64GB-nya juga menurut saya udah mulai terasa kurang, bahkan buat penggunaan normal saya yang tanpa game. Untuk kelengkapan sensor, HP ini lengkap ya guys ya. Ada sensor magnetik dan gyro hardware juga. Lanjut ke baterai. Infinix Note 11 dibekali baterai 5000 mAh. Daya tahannya termasuk udah oke. Bisa banget bertahan seharian dengan sisa baterai 20-30% di malam hari ketika mau tidur. Jika ditotal dari waktu cabut charger hingga sisa baterai 7%, HP ini sanggup bertahan selama 21 jam dengan screen on time 10 jam. HP ini dibekali charger dengan output 33 watt dalam paket pembeliannya. Anehnya, kecepatan chargingnya tergolong lambat untuk ukuran 33 watt. Pengisian daya dari 5% hingga 100% di HP ini membutuhkan waktu 1 jam 53 menit. Nah, yang terakhir kita bahas soal harganya. Jadi HP ini sendiri ketika saya beli di bulan Juni kemarin ada di harga Rp2.050.000 untuk yang storage 464. Nah, ketika di bulan Oktober 2022 ini saya pantau di beberapa e-commerce harganya sudah turun di 1,9 jutaan. Kesimpulannya HP ini cocok banget buat kalian yang mencari smartphone serba bisa di harga 1,9 sampai 2 juta rupiah. Layar Super AMOLED yang lega, kemudian dual speaker, dan baterai yang awet menjadikan HP ini cocok untuk aktivitas multimedia. Selain itu, hasil kamera utama dan perekaman video yang bagus dan stabil juga cocok banget buat kalian yang hobi bikin konten. Buat yang suka game, boleh juga ambil HP ini. Tentunya dengan segala catatan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan kalaupun lowbat, chargingnya pun udah tergolong cepat, nggak sampai 2 jam. Namun tentu di segmen harga segini kita nggak bisa menuntut adanya kesempurnaan ya guys ya. Beberapa catatan seperti refresh rate layar yang masih 60Hz, kemudian handling HP yang kurang nyaman. Selain itu HP ini kurang cocok buat kalian yang baru beli HP pengennya langsung bisa nyaman dipakai. Karena butuh beberapa langkah tambahan yang perlu dilakukan buat meminimalisir iklan dan notifikasi bloatware-nya yang mengganggu. Di sini Ijal Rizky. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Share juga video ini apabila bermanfaat. See you!